Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Selamat datang di Impa kita pada pagi hari ini. Oke, semuanya pasti udah siap kan untuk beribadah pada pagi hari ini? Nah, sebelum kita memulai Impa kita akan menaikkan satu buah pujian dengan judul lagu I Love You Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Oke adik-adik, sekarang sebelum kita memulai impa kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Pada pagi ini kami akan memulai impa kami ya Bapa, berkati kami agar kami boleh fokus mendengarkan firman-Mu. Berkati juga kakak-kakak layan yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah kami boleh sama-sama mengerti apa yang disampaikan Engkau melalui kakak-kakak layan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendoakan teman-teman kita yang sedang sakit. Kita akan menyanyikan lagu Tolong Kawan-Kawan Saya. Oke, sekarang kita akan kembali ke sikap berdoa dan akan mendoakan teman-teman kita. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tolong kawan-kawan saya yang dalam kesakitan. Tuhan pilihlah mereka, berilah kesembuhan. Ingat pada yang bersusah, berikan penghiburan. Buatlah kami semua menjadi anak Tuhan. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat satu buah pujian dengan judul Senang Ku Baca Alkitab. Yang punya kidung cerianya boleh dibuka dari Kidung Ceria 137. Oke, udah ketemu semua ya adik-adik? Kita akan nyanyiin secara bersama-sama. Senang ku baca Alkitab, yaitu firman Allahku, pedoman hidup yang benar, sempurna
Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Puji Tuhan. Nah, hari ini kita mau baca firman Tuhan dari kitab Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 9. Kitab Imamat pasal 1 ayat 1 sampai 9. Kalau sudah ketemu, kita biarkan Alkitab kita terbuka. Kita berdoa masuk firman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami hari ini. Tuhan, sebentar kami akan mempelajari sedikit dari firman-Mu. Berkatilah kami supaya kami bisa mengerti dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sekarang, ayo kita bangkit berdiri. Kita baca firman Tuhan. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Imamat 1 ayat 1 sampai 9. Korban bakaran. Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan, supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu, ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian, haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun, imam-imam itu. Harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mezbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian, haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak Imam Harun haruslah menaruh api di atas mezbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mezbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air, dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mezbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Adik-adik boleh duduk kembali. Nah, adik-adik, firman yang kita baca tadi menggambarkan tata cara memberikan persembahan kepada Tuhan pada masa perjanjian lama. Segala sesuatunya diatur dan punya ketentuannya masing-masing. Kira-kira kenapa ya adik-adik? Supaya orang-orang Israel pada masa itu terdidik untuk mempersembahkan yang terbaik dan tanpa celah untuk Tuhan. Begitu juga kita adik-adik. Kita harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi kak, kita kan gak punya sapi atau domba kayak orang-orang Israel itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, ayo kita buka Alkitab kita. Buka Ibrani 10 ayat 10. Kakak baca ya. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, untuk lengkapnya, adik-adik nanti boleh baca dari Ibrani 10 ayat 1-10 ya. Dari firman tadi, kita dikasih tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mempersembahkan tubuhnya waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib sebagai persembahan yang sempurna dan tidak bercela. Jadi, sekarang gimana kita bisa kasih persembahan yang terbaik untuk Tuhan? Roma 12
ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi, persembahan kita berikan melalui tingkah laku kita, perkataan kita, seperti rajin berdoa dan beribadah, membaca firman Tuhan, membantu orang tua, membantu teman, dan lain-lain. Ingat juga saat memberikan uang persembahan, uangnya jangan diremas-remas atau dilipat-lipat ya adik-adik. Ayo, kita sama-sama memberikan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Nah, untuk kegiatannya, kakak minta adik-adik buat video tentang bagaimana cara adik-adik memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik boleh menyanyi, menari, bermain musik, dan lain-lain. Nanti video yang sudah dibuat dikirim ke grup ya adik-adik. Sekian dulu firman yang mau kita pelajari hari ini. Selamat hari Minggu. Gimana adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini menarik ya? Oke, kita akan meresponi firman Tuhan pada hari ini dengan mengangkat satu buah pujian dari Kidung Ceria nomor 217, baitnya yang pertama dan yang kedua, dengan judul Beri Padanya. Adik-adik, sekarang kita masuk dalam persembahan. Boleh dipersiapkan persembahannya. Persembahan adik-adik, boleh adik-adik masukkan ke dalam amplop atau celengan yang baru akan dikumpulkan pada saat nanti kita ibadah di gereja ya adik-adik. Oke, sambil adik-adik mempersiapkan persembahannya, kita akan mengangkat satu buah pujian dari Kidung Ceria 205 dengan judul Aku Suka Membagi, bait yang pertama dan yang kedua. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalah ku yang kena. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri impak kita pada pagi hari ini, kita akan menaikkan kembali pujian dari Kidung Ceria 217 dengan judul Beri Padanya. Kita akan menyanyikan baitnya yang ketiga saja. Oke adik-adik?
adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkati ya Tuhan, agar kami boleh semakin mengerti dan semakin dekat lagi dengan Engkau. Berkati kami ya Tuhan, setelah ini kami akan melakukan aktivitas kami, biarlah Engkau juga yang akan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.